jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita, masih dengan pembahasan tentang hakikatul iman, ya. Jadi orang yang sudah memahami hakikat iman yang sesungguhnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dia tidak bisa lagi terjebak untuk menyalah-nyalahkan apapun peristiwa yang terjadi pada dirinya, ataupun tidak semata-mata bersyukur kepada orang yang membawa nikmat dalam dirinya, karena dia meyakini betul baik nikmat yang dia peroleh maupun sebaliknya musibah yang dia alami tidak bisa lepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, hanya orang sehatlah yang tidak pernah menyalahkan pulpen saat ada satu kertas yang kemudian dengan kertas itu kita mendapatkan nikmat, karena kita berterima kasih kepada orang yang menulis di atas kertas tersebut, bukan berterima kasih kepada pulpen yang telah menggoreskan tintanya pada secari kertas. Itu perumpamaan Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan kepada kita hubungan sabab dengan musabbibul asbab. Jadi itu yang pernah kita sampaikan 1 atau 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Bagi orang yang sudah benar-benar memahami ilmu tauhid sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, maka dia tidak pernah memandang sakit itu sebagai keburukan, dan juga dia tidak memandang satu sehat itu kebaikan yang mutlak, karena boleh jadi sakit itu bisa membawa nikmat juga, karena semuanya berasal dari Allah. Sebagaimana dia juga meyakini nikmat kalau tidak pintar-pintar disyukuri justru bisa mendatangkan ancaman dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi fenomena sakit, sehat, kaya, miskin itu fenomena subjektif Bapak Ibu. Yang memandang sehat itu baik, sakit itu buruk, ya itu ilmu manusia. Tapi kalau
kalau kita pakai ilmu tauhid belum tentu juga yang sehat lebih baik daripada yang sakit, sebagaimana belum tentu juga yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Ya, boleh jadi orang fakir, orang miskin lebih bahagia hidupnya ketika dia memahami betul yang menyebabkan dia miskin walaupun sudah berusaha adalah Allah. Dia terima itu sebagai satu kenyataan sambil terus berusaha. Moga-moga keturunannya ke depan bisa berubah nasib, tidak lagi terjebak dalam garis kemiskinan. Itu pasti orangnya lebih bahagia daripada hidup kaya tapi berfoya-foya dan bahkan kehidupan rumah tangganya cerai-berai, anaknya terlantar, istrinya minta cerai. Pasti kaya itu tidak lagi menjadi satu ukuran kebaikan jika ada orang kaya tetapi mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak ia harapkan. Maka sampailah Bapak Ibu pada pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, wa mahma tahaqqaqa anna syamsa wal qamara wan nujuma wal jamada wan nabatat wal hayawanat wa kulla makhluqin fahiya musakharatun bi amrih. Ya, di dalam iman kita, di dalam keyakinan kita seorang muslim, kita meyakini betul anna syamsa, bahwasanya matahari, wal qamara ataupun bulan, wan nujuma ataupun bintang-bintang di langit, wal jamada begitu juga benda-benda mati, wan nabata begitu juga makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, wal hayawanat begitu juga semua jenis hewan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan wa kulla makhlukin, setiap makhluk hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan semesta ini, fahiya musakharatun bi amrih, semuanya tunduk dalam perintahnya Allah. Melalui apa? Melalui satu mekanisme yang disebut dengan sunnatullah. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, tenggelamnya ke barat, itu sunnatullah. Dengan sunnatullah itulah matahari mentaati perintah Allah. Begitu juga bulan terbitnya saat matahari tenggelam, dan kemudian bulan menghilang saat matahari muncul. Di awal-awal bulan bentuknya sabit, tapi di tengah-tengah bulan bentuknya purnama. Itu semua dia tunduk kepada perintah Allah melalui yang namanya sunnatullah. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu secara spesifik Allah mengatakan itu, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Begitu juga wal qamara qaddarna manazila hatta ada kal urjunil qadim. Begitu juga langit dan bumi. Allah berfirman misalnya dalam surat Fussilat ayat 10, summastawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada langit. Wahya dukhanun, langit itu berbentuk asap ataupun awan. Faqala laha walil ardi, dan kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, itya tau'an au karha, datang kemari kalian berdua wahai langit dan bumi, tau'an au karha, taat ataupun aku paksa kalau gak mau taat. Faqala ta'ataina ta'iin, maka pada saat itu langit dan bumi pun memilih menghadap kepada Allah dalam keadaan patuh dan taat. Maka juga Bapak Ibu, langit dan bumi punya hukumnya sendiri-sendiri. Bumi punya hukum gravitasi, ya, dan sebaliknya langit ya, bertiup padanya awan ataupun angin, ya, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hasaba tasakhuril kalami fiyadil katib. Tunduknya benda-benda yang sudah kita sebut tadi, baik matahari, bulan, bintang, semua jenis benda mati, bahkan juga tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua makhluk ciptaan Allah. Fahiya musakharatun bi amri, tunduk pada perintah Allah. Tasakhuril kalami fiyadil katib, sebagaimana tunduknya satu pena di tangan seorang penulis. Jadi pena itu tidak punya kehendak apapun, dia hanya menuliskan kata per kata, kalimat per kalimat, atau bahkan paragraf ke paragraf yang diinginkan dalam pikirannya penulis. Begitu juga kalau si penulisnya tidak mau menulis apapun, cuma mau melukis, maka pena pun tunduk untuk melukis apa yang ada di dalam imajinasinya pelukis. Jadi pena itu tidak punya kehendak. Sebegitu juga Bapak Ibu, semua makhluk ciptaan Allah. Yang bedanya satu saja, manusia. Allah berikan dia kehendak terbatas. Jadi kehendak terbatas yang Allah berikan kepada manusia itulah yang disebut dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan al-kasbu ataupun ikhtiar, hak usaha. Ya, manusia diberikan hak itu. Beda Bapak Ibu dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Makhluk Allah ciptaan yang lain tidak diberikan kebebasan berkehendak seperti yang Allah berikan kepada kita bangsa manusia. Malaikat settingannya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disetting sedemikian rupa sama Allah sehingga dia tidak pintar buat maksiat kepada Allah, dan apapun yang diperintahkan Allah dia kerjakan. Itu settingan Allah kepada malaikat. Maka malaikat itu tidak ngerti buat dosa Bapak Ibu, tidak ngerti juga caranya membangkang terhadap perintah Allah. Beda betul dengan kita manusia. Hari ini, detik ini Bapak Ibu bisa milih pergi ke masjid ataupun pergi ke diskotik. Bisa milih kita Bapak Ibu. Mau tetap ikut pengajian atau nongkrong di kedai kopi, bisa milih. Ya. Nanti malam mau nonton bola atau mau tahajud, bisa milih kita Bapak Ibu. Pagi-pagi mau baca koran atau baca Quran, juga bisa milih. Malaikat gak ngerti yang itu. Nah, kemampuan memilih dalam batasan-batasan tertentu itu disebut dengan kasab atau ikhtiar. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan hak kebebasan memilih terbatas itu. Ya. Kenapa saya bilang terbatas? Karena pilihan-pilihan manusia, sebetapa kuat dan ingin manusia memilih untuk melakukan ini dan melakukan itu, selama tidak berbenturan dengan pagar takdir yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita, terjadi. Tapi kalau tidak sesuai dengan garis takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, gak akan pernah terjadi. Nah, jadi kemampuan manusia bebas memilih, bebas berkehendak dalam batasan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah, karena sebab ini Bapak Ibu, manusia dimintai pertanggungjawabannya kelak sama Allah. Kalau manusia seperti matahari nggak bebas memilih, nggak ada tanggung jawab. Kan dalam Al-Quran Allah cerita itu dalam surat Al-Ahzab, Inna aradnal amanata ala samawati wal arda wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi dulu kami pernah nawarin amanah ini dipikul kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semua pada nolak. Tiba-tiba manusia yang kepingin. Nah, siapa manusia itu? Kalau kita tahu siapa manusia itu, kita jewer sekarang. Cuma sayang, kita tidak tahu siapa itu kan. Tapi mengimani ayat itu wajib Bapak Ibu, ada pilihan. Cuma jangan tanya sama siapa itu manusia yang kurang ajar mau terima dan memikul beban tanggung jawab itu. Sehingga Allah mengklaim innahu kana zaluman jahula.
sebab manusia mau menerima amanah itu, Allah nyebut manusia itu sebagai makhluk yang zaluman dan jahula, makhluk yang zalim dan makhluk yang bodoh. Kadang-kadang berat sekali memikul amanah itu Bapak Ibu. Tapi yang tadi kita tidak akan pernah tahu, karena juga para ulama tidak menjelaskan siapa manusia yang mengambil alih tanggung jawab yang sebenarnya pada awal mula Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada gunung. Inna aradnal amanata ala samawati wal arda wal jibal, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ya, kita tidak perlu tahu itu lagi. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan take overnya kita kepada amanah ini, Allah berikan kemudian hak berkehendak dalam hak berkehendak terbatas itu kepada manusia. Maka dengan itulah kita kelak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau kita seperti langit, seperti bumi, seperti malaikat, gak relevan. Kalau Allah minta tanggung jawab sama kita Bapak Ibu, karena musakharah, kita tunduk penuh kepada takdir, kepada perintahnya Allah melalui mekanisme sunnatullah. Nah, tapi manusia enggak seperti itu Bapak Ibu. Manusia punya kehendak. Kadang-kadang kehendak manusia itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau dia sesuai dengan kehendak Allah, maka diberi pahala. Kalau bertentangan dengan kehendak Allah, maka dia mendapatkan dosa. Wa annal qudratal azaliyata hiyal masdarul lil kulli. Nah, Allah bisa melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan apapun terkadang melampaui sunnatullah yang sudah Ia gariskan. Suka-suka Allah Bapak Ibu. Sunnatullahnya manusia untuk berkembang biak butuh pasangan. Perempuan pingin betul punya anak, nggak jadi itu barang kalau dia nggak punya suami. Atau juga laki-laki pingin betul punya keturunan, nggak akan pernah terjadi kalau dia tidak punya istri. Tapi terkadang Allah ingin kasih tahu kepada kita manusia, aku bisa juga tuh jadiin manusia tanpa ada pasangan. Jadilah Adam, jadilah Isa. Nah, maka saat ada manusia yang menuhankan Isa, Allah bilang seharusnya yang lebih patut kalian tuhankan itu Adam. Kalau Isa masih ada ibu, Adam bahkan tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu segampang dan sesepele dan sesederhana penciptaan Adam. Gampang betul itu. Walaupun sunnatullahnya Bapak Ibu berpasangan, tapi Allah bisa kalau mau menjadikan manusia tanpa ada pasangan. Ya, contohnya Adam dan Isa. Nah, itulah sebabnya semuanya sangat bergantung kepada Al-Qudratul Azaliyah, kemampuan yang tak terbatas oleh waktu dan ruang yang dimiliki oleh Allah. Sebelum adanya semesta, Allah sudah ada dengan kekuatannya, Al-Qudrahnya. Dan kekuatan Allah tidak akan pernah binasa dengan ruang dan waktu. Kita dibatasi Bapak Ibu dengan ruang dan waktu. Tidak bisa berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu yang sama. Atau kita tidak bisa terus-terusan ikut pengajian tanpa istirahat, atau terus-terusan istirahat tanpa makan, tidak mungkin. Atau terus-terusan makan tanpa beraktivitas, tidak mungkin juga, terbatas. Ya, sedangkan Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bapak Ibu tidak bisa bayangkan ada manusia yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tidak ada. Tapi bisa nggak Allah jadikan manusia dia tak terikat dalam ruang dan waktu tertentu? Bisa Bapak Ibu. Contohnya siapa? Ashabul Kahfi, ya kan? Tidur 309 tahun, tidak berlaku waktu bagi mereka. Orang 309 tahun sudah mati semua. Dia ketemu ke cucunya yang ke-18 Bapak Ibu. Anak dia, cucu dia, cicit dia sudah mati semua. Bangun, cucu dia ke-18 itu usianya lebih tua dari dia. Dia usianya masih 30-an tahun. Naimunis, Martunis.
Ya, tamliha maksal mina itu waktu bangun usianya 30-an tahun semua. Cucu mereka ke 86 tahun usianya. Bingung kan cara memahaminya? Enggak berlaku. Allah kasih tahu juga, Allah juga bisa. Kalau mau manusia nggak berlaku ruang dan waktu, dan itu mungkin cita-cita bapak-bapak yang sudah tua semua. Gimana Ustaz? Wiridnya apa? Yang udah tua pasti cita-citanya kembali muda itu. Ya, itu hanya Allah yang bisa seperti itu ya. Istaula ala qalbihi, ya, ghalabatu tawakkuli. Nah, barang siapa yang pemahaman tadi itu istaula ala qalbihi, sudah dominan dalam dirinya ya. Jadi pemahaman tadi itu menguasai diri dan jiwanya pada saat itu ya, walaupun kita Bapak Ibu orang awam ini kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak, itu suatu kewajaran. Jangankan kita, kalau baca dalam hadis sahabat Nabi aja ngalami gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan mengeluh, kan sering itu habis pengajian nanti tanya, Cino kamu taat tak udah habis masjid paling lama. Jangankan kita Bapak Ibu, udah awam, bodoh, akhir zaman lagi kan kita lengkap ini paket komplit. Sahabat Nabi aja gitu. Nggak percaya, buktinya dalam hadis Bapak Ibu, Abu Hurairah ngomong sama Nabi. Setelah ikut taklimnya Nabi, Abu Hurairah pulang. Tidak lama kemudian kayak muncul kesadaran sama Abu Hurairah, kok saya sekarang beda ya dengan saya tadi. Balik lagi jumpai Nabi, ya Rasulullah, idza kunna ma'aka kunna min ahlil raqat qulubuna wa kunna min ahlil akhirah. Wahai Rasulullah, entah kenapa tadi saat kami bersama dengan dirimu raqat qulubuna, hati kami pada gemetar semua. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kaya-kayanya kami sudah menjadi penghuni akhirat semua. Wa idza faraqnaka, tapi saat kami kemudian keluar dari taklim, berpisah dengan majelismu, ajabatna dunia membuat kami takjub balik. Wa syahwatna nisa wal aulad, syahwat kami kepada nisa atau kepada perempuan gejolak lagi. Tadi sebelumnya kaya-kayanya udah jadi ahli surga. Nah, itu kan sahabat Nabi. Apalagi kita. Itulah sebab orang yang menuntut ilmu itu dosanya diampuni sama Allah. Itu Bapak Ibu sebabnya kan. Hadis yang juga sering kita baca di setiap awal pengajian, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu agama Allah, Allah mudahkan baginya jalan dia menuju ke surganya Allah. Jangankan kita Bapak Ibu, sahabat Nabi aja masih gitu. Apa kata Nabi? Lau kuntum ala halikumul ladzi kuntu alayya, jika kalian selalu dalam kondisi kebatinan saat kalian ini bersama aku, ya, la safahatkumul malaikah wala zaratkumul malaikah, para malaikat semuanya akan berkunjung dan menyalami tangan kalian satu persatu. Ya, tapi kan kita nggak bisa seperti itu terus. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Itulah Bapak Ibu manusia. Ya, ya. Jadi jika pemahaman itu ada di dalam diri kita, istaula ala qalbi ghalabatat tawakkuli wa ridha wa taslim, maka mudah gampang pada dirinya itu munculnya namanya tawakal, gampang muncul di dalam dirinya ridha, gampang muncul di dalam dirinya taslim. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wa hadhihi salah satu min maqamatil yaqini tis'ati. Dan tiga yang kita sebut tadi, tawakal, ridha, dan juga taslim, adalah mukaddimah atau adalah tiga makam dari keyakinan dari jumlah keseluruhannya 9. Nanti insya Allah kalau kita masuk jilid 4 dan itu entah kapan, itu ada 9 tingkatan yakin yang penjelasan detailnya sama Imam, bukan lebih tepatnya bukan maqamatul yakin ya, sebenarnya makam atau ahwal saat orang mau mendekat dirinya kepada Allah, harus menempuh 9
kondisi kebatinan, kondisi spiritual. Ada 9 yang ditempuh. Yang pertama taubat, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu mau dekat sama Allah tapi maksiat rajin, ibadah juga rajin, ya mungkin itu. Ya, maksiat itu nggak bisa bercampur dengan ketaatan. Seperti nggak nyatunya air dengan minyak, nggak mungkin. Nah, maka harus jalan pertama taubat, jalan kedua zuhud. Sebagian pelajaran ini sudah kita sampaikan di pengajian Al-Furqan sehari Senin itu. Ya. Setelah taubat, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ridho, taslim. Kemudian tafwid, dan yang terakhir sikatu billah, itu yang tahapan yang terakhir. Yaitu kalau nanti insya Allah kasih usia kita panjang, kita akan juga masuk ke dalam pembahasan itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saat pemahaman itu masuk ke dalam kalbu kita, dan saat itulah yang dominan di dalam sifat kita itu apa? Ghalabatu tawakkul. Sudah senang menempuh jalur langit, tawakal kepada Allah, ya. Waridha, gampang menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya nggak gampang stres, nggak gampang gangguan mental, nggak gampang juga sombong, tidak gampang angkuh, rendah hati. Yaitu konsekuensi punya sifat ridha. Wa taslim, setelah usaha menyerahkan semuanya kepada Allah yang mana baiknya. Walaupun menurut orang lain gak baik, tapi kalau kita meyakini ini baik datangnya dari Allah, pasti lama-kelamaan itu jadi baik. Nah, kalau itu sudah ada, ya, kata Imam Al-Ghazali, wasara muqinan bari'an minal ghadabi. Pada saat itulah dia menjadi orang yang sangat yakin bari'an minal ghadabi. Akhirnya hilanglah sifat amarahnya, ya, Bapak Ibu, udah hilang, nggak nyalahin orang lagi. Ini memang dasar gara-gara dia saya jatuh itu, karena Bapak Ibu belum ada tawakal, belum ada ridho, belum ada taslim, belum yakin betul yang musabbibul asbab itu Allah, masih melihat kepada perantara-perantara ini, ya kan? Nah, jadi kenapa itu sering betul itu Pak Maksamina sering betul ngomong sama saya itu, Pak Ustadz orang belajar tasawuf tapi galak bengeng-bengeng, anak ciri orang yang sudah benar-benar belajar tasawuf, sukar sekali dia marah, dia bisa marah. Sebagai manusia biasa, Bapak Ibu, marah itu nggak mungkin pas. Bapak Ibu kalau nggak lagi marah jadi malaikat, ya kan? Nabi Muhammad aja masih marah-marah, tapi marahnya terkendali, terkontrol. Gimana nggak marah Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Habis perang Uhud, sahabatnya banyak mati, ya kan? Banyak syahid, ya. Atau yang paling marah Nabi itu pada saat apa itu suku apa nanti namanya? Saya lupa nama sukunya itu. Ada suku di Jazirah Arab, Bapak Ibu, satu kabilah lah. Urainah, Bani Urainah. Nah, jadi Bani Urainah ini datang kepala sukunya menghadap. Di zaman Arab, Bapak Ibu, kalau kepala sukunya atau kepala kabilahnya masuk Islam, rakyatnya semua ngikut gitu. Di zaman dahulu seperti itu. Nah, jadi kepala sukunya ngaku kalau dia masuk Islam. Nah, karena juga dia kepingin tahu banyak tentang Islam, maka dia minta Nabi ngirim itu beberapa sahabatnya yang pintar-pintar dakwah ke kampung mereka di Bani Urainah. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, nggak tahu, curiga, polos saja Nabi Muhammad, percaya langsung. Entah kenapa hari itu Nabi Muhammad langsung percaya kepada kepala suku ini. Dipilih sama Nabi Muhammad sekitar 70-an sahabat Nabi yang hebat-hebat, yang hafal Quran, yang hafal hadis, ya, yang alim-alim itu dipilih. Ya, jadi khiyaru, sahabat terpilih itu dipilih satu persatu berangkat bersama kepala suku Bani Urainah itu pulang ke kampung mereka, tenggaranya kota Madinah, pulang ke sana. Nah, dalam perjalanan pulang, Bapak Ibu, besok subuhnya itu berangkat, besok subuhnya Nabi Muhammad sholat subuh, ya, sholat subuh kayak biasa.
Tiba-tiba datang Jibril kasih tahu, Muhammad, sahabatmu yang 70 orang kemarin ke Bani Qurainah itu sudah dibantai semuanya. Itu geram kali Nabi Muhammad. Geram sekali Rasulullah itu geram. Gimana gak geram? Kan merasa bersalah betul itu Rasulullah Bapak Ibu. Ya, gara-gara mungkin ya dalam pikiran Nabi waktu itu karena keluguan Nabi, nggak cek pulang. Yang jadi korban kan sahabat-sahabatnya itu. Lepas ruku Nabi Muhammad baca itu doa kunut, ya kan? Nah, itu doa kunut pertama dalam sejarah Islam. Apa bacaan kunut Nabi? Allahumma la'inhum, Allahumma azibhum. Ya Allah laknat mereka, ya Allah kutuk mereka, azab mereka. Itu doa kunutnya Nabi pertama. Sampai turun ayat itu hampir sebulan seperti itu terus Nabi Muhammad pada sholat di rakaat terakhir seperti itu terus sampai turun ayat tentang Rasulullah, kau jangan marah berlebihan Muhammad, kata Allah, laisa alaika hudahum. Gimana itu ayatnya yang menegur Nabi Muhammad itu? Laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, bukan urusanmu laknat-laknat orang, maki-maki orang. Itu urusannya Allah, hanya Allah. Boleh jadi hari ini kau maki orang itu, besok dia masuk Islam gimana? Maka Rasulullah sadar kalau malahan dia itu sudah melampau. Maka diganti doanya sama Nabi jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman atait wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, jadi Nabi Muhammad aja bisa marah Bapak, itu buktinya. Ya, tapi marahnya Nabi terkontrol. Dan marahnya Nabi kalau sudah melampau dapat teguran dari Allah. Nah, kita Bapak Ibu enggak Nabi. Terus yang bisa mengontrol kita itu apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Coba lihat orang-orang alim itu kalau marah Pak terkontrol, nggak kayak orang bodoh. Ya, orang alim bisa marah, tapi waktu di kasih tenang dia. Kalau orang bodoh Pak, makin kita nasihati urusan kan? Ya kan itu tandanya orang bodoh. Sukar menerima nasihat orang lain. Nah, maka sebab itu Imam Al-Ghazali bilang wasara mungkinan berikan minal ghadab. Kalau konsep tauhid itu sudah ada, lahir sifat tawakal, ridha, taslim, maka dia menjadi pribadi yang meyakini benar-benar adanya musabbibul asbab yang menyebabkan segala peristiwa walaupun tidak menyenangkan kita itu adalah Allah. Lepaslah dari dirinya sifat amarah. Gimana mau marah? Ternyata itu ada mainnya Allah di situ. Bapak Ibu mau marah gimana itu? Misalnya Bapak Ibu kita tahu ini, kita anak yang paling disayang sama orang tua kita, sama ayah kita, sama ibu kita, ya. Kita alhamdulillah dapat kerja di luar negeri atau di luar daerah, tapi bapak ibu kita karena sayangnya sama kita, dia nggak ingin anaknya itu pergi jauh-jauh. Akhirnya bapak ibu kita itu telepon ke perusahaan kita di Jakarta misalnya, Pak Direktur, tolong anak saya itu di cancel kelulusannya. Ya, kita mau berangkat tiba-tiba dapat surat, kita nggak lagi diterima. Kok nggak diterima? Kemarin saya lulus. Cari-cari tahu, pertama kan marah Pak. Akhirnya cari-cari tahu, yang membuat kita di cancel itu atas by request kedua orang tua kita. Ternyata yang minta cancel itu kedua orang tua kita. Bisa marah nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu anak yang baik pasti nggak marah. Ya. Tapi kalau anak yang jahat, yang durhaka pasti marah. Kita bisa paham, ternyata ayah dan ibu saya ini nggak siap berpisah dari saya. Makanya dia telepon ke sana itu, telepon ke perusahaan supaya saya nggak dilewati. Yang itu juga lebih kurang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ternyata yang menyebabkan kita seperti itu ada campur tangannya Allah yang telah menciptakan kita, mau dimarah gimana? Coba mau lawan Allah kan nggak mungkin.
Nah, maka sebab itulah Imam Al-Ghazali bilang shara muqinan bari'an minal ghadab. Ciri-cirinya orang yang yakinnya sudah kuat, sudah ada tawakal, ada ridha, ada taslim dalam dirinya apa? Bari'an minal ghadab, enggak gampang marahan, ya. Wal haqdi, enggak gampang dendam, kalaupun marah selesai, kemudian maaf-maafan, enggak ada lagi dendam, ya kan? Wal hasadi, enggak gampang dengki, iri hati sama orang lain. Nah, itu ciri-cirinya. Wasu'il khuluq, dan sifat-sifat buruk yang lainnya enggak ada di dalam dirinya, walaupun ada terkontrol, ya. Sekali-kali ngomongkan ke bawah. Astagfirullahaladzim. Kasih bebe. Nah, itu orang baik itu. Itu orang baik Bapak. Ya, yang enggak baik itu anak bulu, tanya dua mental, anak itu lanjut itu orang jahat itu, ya. Terkontrol, ya. Makna terkontrol itu artinya bukan berarti kita ngomong ini, kita besok nggak ngomongin lagi orang, Pak, nggak buat lagi jahat, nggak ada lagi dengki, nggak mungkin itu. Kita manusia tetap ada itu, embel-embel dengki, sikut menyikut, dendam, marah, tapi tadi terkontrol. Siapa yang kontrolnya? Ilmu. Kalau Rasulullah siapa kontrolnya? Langsung Allah itu. Ya, kalau sudah melampau dapat teguran, kita bukan Rasulullah, ya, tapi yang kontrol kita siapa? Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah melalui tangan-tangannya para ulama. Fahada ahadun abwabil yakin. Ini adalah salah satu bab yakin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi bab berikutnya. Ya, semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat